Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak panjenengan berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan membuka hati. Karena apa yang akan dibahas malam ini bukan sekadar cerita, bukan pula ramalan kosong. Ini adalah warisan pengetahuan Primbon Jawa kuno, yang sejak ratusan tahun lalu dipercaya sebagai peta takdir manusia. Dalam Primbon disebutkan dengan jelas, bahwa tidak semua weton diciptakan dengan jalur hidup yang sama. Ada weton yang ditakdirkan sebagai pengikut, ada yang ditakdirkan sebagai penopang, dan ada pula weton yang sejak lahir dipilih alam semesta untuk memegang rezeki besar. Dan salah satu weton yang paling sering disebut adalah weton pahing. Pahing bukan weton biasa. Ia bukan weton yang hidupnya mulus sejak kecil, justru sebaliknya. Banyak orang pahing lahir dari keluarga sederhana, hidup penuh tekanan, sering merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain. Namun Primbon Jawa menuliskan kalimat yang sangat dalam tentang pahing. Wong kang lair ing dina pahing, uripe abot ing wiwitan, nanging sugi ing wekasan. Artinya, orang pahing memang ditakdirkan ditempa lebih keras di awal kehidupan. Karena di ujung jalan hidupnya telah disiapkan rezeki yang tidak kecil. Rezeki orang pahing bukan rezeki recehan, bukan sekadar cukup untuk makan dan bertahan hidup. Primbon menyebutnya sebagai banda kang ora entek yen digunakake kanthi bener, kekayaan yang tidak habis jika dikelola dengan adab dan kesadaran. Inilah mengapa banyak orang pahing baru menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali. Sering diremehkan di usia muda, namun perlahan naik tanpa banyak bicara. Mereka tidak meledak di awal, tetapi mengendap seperti bara api. Dan ketika waktunya tiba, bara itu menyala menjadi api besar. Primbon bahkan menyebut bahwa rezeki pahing tidak selalu datang lewat jalur umum. Bukan hanya dari gaji, bukan sekadar kenaikan pangkat, melainkan dari kesempatan yang tiba-tiba terbuka, kepercayaan dari orang besar, jalan hidup yang berbelok, namun justru membawa keberuntungan. Itulah sebabnya, orang pahing sering mengalami fase hidup yang aneh. Hari ini terasa sempit, namun beberapa tahun kemudian, hidupnya berubah drastis. Dan malam ini, kita akan membuka tabir pertama mengapa Primbon berani menyebut weton pahing sebagai weton orang kaya. Bukan karena kebetulan, bukan karena mitos kosong, tetapi karena ada hukum alam, angka, watak, dan garis takdir yang bekerja secara diam-diam di balik weton pahing. Setelah kita memahami rahasia besar di balik weton pahing, sekarang saatnya masuk ke bagian yang lebih dalam, Neptu pahing. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki angka Neptu, sebuah angka yang diyakini sebagai energi kosmik yang membentuk karakter, nasib, dan jalur rezeki. Bagi pahing, angka Neptu ini bukan sembarang angka. Ia adalah kunci energi pengumpul, yang membedakan pahing dari weton lainnya. Neptu pahing secara tradisi dihitung dari jumlah Neptu hari lahir dan pasaran. Hasilnya memberi sinyal kuat tentang bagaimana alam semesta menyusun jalur kekayaan seseorang. Primbon menuliskan bahwa orang pahing memiliki daya tarik alami pada peluang besar, baik dalam bisnis, investasi, maupun keberuntungan tak terduga. Energi Neptu pahing bisa dianalogikan sebagai magnet tak terlihat. Banyak orang pahing merasa bahwa rezeki datang sendiri tanpa harus dicari keras, selama mereka tetap bijak dalam langkah, tidak serakah, dan memanfaatkan peluang dengan hati-hati. Primbon menyebutkan beberapa sifat khas Neptu pahing. Cepat menangkap peluang. Orang pahing memiliki kemampuan intuitif dalam membaca situasi. Mereka bisa melihat celah bisnis atau kesempatan yang orang lain anggap kecil atau mustahil. Ketekunan yang tersembunyi di luar, orang pahing terlihat santai atau bahkan tenang, namun di dalam, mereka memiliki ketekunan dan konsistensi yang luar biasa, membangun pondasi yang kokoh untuk rezeki besar. Kesabaran menunggu momentum. Primbon menekankan bahwa pahing tidak mudah panik. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, dan ketika momentum itu tiba, hasilnya besar dan bertahan lama. Kemampuan mengelola harta Neptu pahing juga memengaruhi cara seseorang menyimpan, melipat gandakan,
dan memanfaatkan rezeki, bukan hanya soal menabung, tapi juga menginvestasikan energi, waktu, dan jaringan. Banyak orang Pahing awalnya hidup sederhana. Mereka mungkin bekerja keras tapi tetap merasa biasa saja. Namun Primbon mencatat, semua ini adalah tahap persiapan. Tahap di mana alam semesta menyiapkan jalur besar bagi mereka. Hal paling unik tentang Neptu Pahing adalah rezeki yang datang tidak selalu lurus. Ia bisa datang dari arah tak terduga, mimpi, pertemuan, nasihat orang tua, atau bahkan jalan yang tampaknya salah. Tetapi disitulah kekuatan Pahing. Mereka mampu menangkap dan memutar energi itu menjadi kekayaan nyata. Primbon juga menekankan bahwa angka Neptu bukan ramalan instan, tetapi peta energi. Jika disalahgunakan, misal serakah atau sombong, Neptu bisa menjadi bumerang. Namun jika dimanfaatkan dengan adab dan kesadaran, Neptu Pahing akan membuat pemiliknya menuai rezeki yang luas, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Jadi sedulur, bagi Anda yang wetonnya Pahing, jangan heran jika merasa ada daya tarik alami terhadap keberuntungan. Jangan meremehkan energi ini. Primbon menyebutnya sebagai Neptu pengumpul. Angka yang menyimpan dan melipat gandakan rezeki, bukan angka biasa yang hanya dicatat di buku. Malam ini kita membuka tabir kedua dari rahasia orang Pahing, bahwa angka dan energi yang melekat sejak lahir bisa menjadi jalan menuju kekayaan. Asalkan dihormati, dijaga, dan dimanfaatkan dengan bijak. Setelah kita menyingkap rahasia Neptu Pahing, sekarang waktunya membahas watak dan karakter orang Pahing, karena Primbon menekankan, mental menentukan jalannya rezeki. Dalam Primbon Jawa, weton bukan hanya soal tanggal dan pasaran, tetapi ciri-ciri bawaan yang ditanam alam semesta sejak lahir dan Pahing, sedulur, memiliki mental yang dirancang untuk sukses besar. Pertama, orang Pahing dikenal sangat mandiri sejak kecil. Mereka terbiasa menghadapi tantangan sendiri. Primbon menyebut, wong Pahing angel diatur, nanging gampang sugih. Artinya, mereka sulit diatur, tetapi kemampuan mereka untuk kaya sangat besar. Mental mandiri ini membuat orang Pahing tidak tergantung pada orang lain. Berani mengambil keputusan besar meski risiko tinggi. Mampu melihat peluang yang orang lain lewatkan. Kedua, orang Pahing memiliki intuisi kuat dalam urusan rezeki. Mereka seolah bisa mencium jalan yang benar. Primbon menyebutnya sebagai naluri pengumpul harta, kemampuan untuk menemukan sumber rezeki yang tersembunyi. Seringkali, orang Pahing terlihat tenang, bahkan santai, tapi sebenarnya di dalam ada strategi tersembunyi yang matang. Ini adalah mentalitas orang kaya sejati, yang lebih mengutamakan perencanaan daripada keberuntungan instan. Ketiga, kesabaran dan ketekunan adalah ciri lain yang menonjol. Primbon mencatat bahwa Pahing jarang cepat puas. Mereka menanam, menunggu, dan menunggu lagi sampai akhirnya buah usaha mereka matang dengan sempurna. Inilah sebabnya banyak orang Pahing baru benar-benar kaya di usia matang, bukan di awal kehidupan. Keempat, mental Pahing kuat menghadapi kegagalan. Mereka jarang menyerah meski jatuh berkali-kali. Primbon menuliskan, sabar ing wiwitan, sugih ing pungkasan. Artinya, kesabaran di awal akan membuahkan kekayaan di akhir. Ini adalah pola mental orang kaya sejati. Tidak takut jatuh, karena mereka tahu setiap kegagalan adalah pelajaran dan batu loncatan. Kelima, orang Pahing memiliki rasa hormat yang tinggi, baik kepada leluhur, orang tua, maupun orang yang lebih tua. Primbon menekankan, kekayaan yang datang tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh keberkahan yang mengalir melalui hubungan baik dengan manusia dan alam. Orang Pahing yang sombong atau serakah sering kehilangan arah, sedangkan yang menjaga adabnya, rezeki justru semakin bertambah. Dan terakhir, mental orang Pahing tidak hanya mencari uang, tetapi peluang. Mereka selalu melihat potensi di sekitar mereka, bukan hanya benda kasat mata. Primbon menyebut ini sebagai naluri pemimpin dan pencipta peluang. Sifat ini membuat orang Pahing tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya pengalaman, jaringan, dan pengaruh. Jadi, sedulur, jika Anda weton Pahing, ingatlah, kekayaan bukan soal angka saja, tapi mental yang dibentuk sejak lahir. Kesabaran, ketekunan, intuisi,
dan adab yang baik. Primbon menegaskan, mental ini adalah pondasi bagi jalur rezeki besar yang akan terbuka kelak. Setelah kita membahas neptu dan mental pahing, kini waktunya menyingkap jalur rezeki orang pahing, yang menurut Primbon Jawa bukan sekadar gaji atau penghasilan biasa, melainkan sumber besar yang tersembunyi dan penuh keberkahan. Primbon menuliskan bahwa rezeki orang pahing jarang datang melalui jalan lurus dan mudah, bukan dari pekerjaan tetap yang rutin, atau uang yang datang setiap bulan. Sebaliknya, rezeki pahing sering muncul dari arah yang tak disangka, melalui jalur yang misterius dan kadang terlihat aneh bagi orang lain. Ada 5 jalur utama yang sering disebut Primbon sebagai jalan kekayaan pahing. Perdagangan dan usaha sendiri orang pahing memiliki naluri bisnis alami. Mereka bisa melihat peluang di tempat yang orang lain anggap sepele. Primbon menekankan, usaha kecil yang dikelola dengan ketekunan bisa berkembang menjadi kekayaan besar. Ini bukan soal instan, tetapi konsistensi dan ketajaman intuisi. Tanah, properti, atau warisan leluhur salah satu tanda keberuntungan pahing adalah kemampuan mereka menjaga dan mengembangkan harta warisan keluarga. Primbon menuliskan bahwa orang pahing sering diberi kepercayaan mengelola aset besar, dan mereka mampu menggandakan nilai harta tersebut melalui keputusan cerdas dan kesabaran. Kepercayaan dari orang besar. Primbon menekankan bahwa pahing memiliki aura yang dipercaya orang penting. Mereka sering mendapat proyek, kesempatan, atau tanggung jawab yang orang lain tidak bisa, dan dari situ lahirlah rezeki yang luas. Ini adalah rezeki dari jaringan dan kepercayaan, bukan sekadar uang yang dihasilkan sendiri. Jabatan dan posisi strategis. Jalur rezeki pahing tidak selalu soal pangkat atau gaji. Lebih pada akses yang diberikan oleh posisi tertentu. Akses yang bisa membuka pintu bisnis, investasi, dan kesempatan langka. Primbon menekankan bahwa pahing yang sabar dan bijak memanfaatkan posisi dengan cerdas, bukan hanya duduk diam menunggu gaji. Usaha yang diwariskan ke anak cucu orang pahing tidak hanya kaya untuk dirinya sendiri. Primbon menuliskan bahwa mereka mampu menciptakan sumber rezeki yang berkelanjutan, diwariskan ke generasi berikutnya. Ini adalah kekayaan yang tidak habis dimakan waktu, melainkan terus berkembang melalui perencanaan dan adab. Yang menarik, Primbon mencatat pola yang sama. Banyak orang pahing baru benar-benar merasakan kekayaan setelah usia 35-40 tahun. Sebelumnya, hidup terasa biasa atau bahkan sulit. Namun setelah fase itu, semua jalur rezeki mulai terbuka dan mereka menuai hasil dari ketekunan, intuisi, dan mental yang telah dibentuk sejak lahir. Primbon juga memberi peringatan, rezeki besar ini bukan untuk disia-siakan atau digunakan dengan serakah. Jika pahing menyia-nyiakan kesempatan, rezeki bisa berbalik, dan jalur itu akan tertutup. Sebaliknya, orang pahing yang bijak, sabar, dan penuh adab akan mengalirkan kekayaan itu dengan berkah, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang di sekitarnya. Jadi sedulur, jalur rezeki pahing bukan jalur biasa, bukan gaji yang datang setiap bulan, bukan pekerjaan yang hanya mengisi kantong sementara. Ini adalah jalur besar, tersembunyi, dan penuh keberkahan, yang bisa membawa pahing ke puncak kekayaan sejati. Primbon menutup bab ini dengan pesan, pahing kang sabar lan ngati-ati, bakal nampa banda gede. Nanging singgelo lan serakah, bakal kelangan dalane. Orang pahing yang sabar dan berhati-hati akan menerima harta besar. Yang serakah dan terburu-buru akan kehilangan jalannya. Setelah memahami jalur rezeki orang pahing, Primbon Jawa mengingatkan kita untuk mengenali tanda-tanda alam yang menandakan rezeki besar sudah di depan mata. Bukan semua orang pahing akan kaya instan, tetapi Primbon memberi petunjuk jelas bagi yang mau membaca isyaratnya. Tanda pertama adalah mimpi-mimpi simbolis. Orang pahing sering menerima mimpi tentang air jernih, emas berkilau, rumah besar, atau harta yang tersembunyi. Primbon menekankan bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi pemberitahuan dari alam semesta bahwa jalur rezeki sedang terbuka. Kedua, pertemuan dengan orang penting secara tidak sengaja. Pahing yang sedang berada di jalan hidupnya akan sering bertemu tokoh atau mentor yang memberikan nasihat, peluang, atau akses ke dunia yang sebelumnya tertutup. Primbon menyebut fenomena ini sebagai wong gede pada nuntun, orang besar yang menuntun ke jalan sukses. Jangan abaikan tanda ini. Kesempatan besar sering muncul dari interaksi yang tampaknya biasa. Ketiga, usaha kecil tiba-tiba ramai. Pedagang pahing, pengusaha,
atau pekerja kreatif mungkin akan mengalami peningkatan drastis dalam waktu singkat. Primbon menyebut ini sebagai banda teka saka ngendi ora dikira. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Ini menunjukkan bahwa energi kosmik Pahing sedang bekerja membuka jalur kekayaan. Keempat, uang atau rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Primbon menekankan, Pahing harus tetap waspada dan bijak. Jika datang kesempatan atau harta yang mudah, jangan buru-buru digunakan. Gunakan intuisi dan perhitungan agar kekayaan itu tidak hilang sia-sia. Inilah keistimewaan Pahing. Mereka mampu membaca tanda alam, menangkap peluang, dan memutar energi menjadi kekayaan nyata. Kelima, hati terasa mantap meski keadaan belum berubah. Ini adalah tanda mental dan spiritual yang kuat. Primbon menuliskan bahwa Pahing yang hati dan pikirannya tenang akan lebih mudah menangkap rezeki yang belum tampak di permukaan. Rasa mantap ini adalah sinyal bahwa jalur besar sudah terbuka, meski secara kasat mata dunia tampak biasa-biasa saja. Selain itu, Primbon memberi peringatan penting, rezeki besar bukanlah hadiah tanpa tanggung jawab. Jika orang Pahing serakah, sombong, atau melupakan adab, energi rezeki ini bisa ditarik kembali oleh alam semesta. Sebaliknya, Pahing yang bijak, sabar, dan rendah hati akan melihat rezeki berlipat ganda dan berkelanjutan, serta membawa berkah bagi banyak orang. Primbon menutup bab ini dengan sebuah pesan mendalam. Wong Pahing sing mangerteni tandalan miguna kake kanti bener, bakal nampa banda gede. Sing orang hati-hati, bakal kepleset ing dalan rejeki. Artinya, orang Pahing yang memahami tanda-tanda dan menggunakan jalur rezeki dengan benar akan menerima kekayaan besar. Yang tidak hati-hati, akan tersandung dalam perjalanan. Jadi sedulur, jika Anda weton Pahing dan merasakan tanda-tanda ini, ingatlah, alam semesta sedang memberi petunjuk kuat. Jangan abaikan intuisi, mimpi, pertemuan penting, atau rasa mantap di hati. Gunakan semua ini untuk mengelola rezeki dengan bijak, karena Primbon menekankan bahwa kekayaan sejati datang kepada mereka yang siap dan sadar. Kita telah menelusuri perjalanan panjang rahasia weton Pahing dari Neptu, mental, jalur rezeki, hingga tanda-tanda alam yang menuntun pada kekayaan besar. Sekarang saatnya menutup bab ini dengan amanat Primbon. Pesan penting yang harus diingat oleh setiap Pahing agar jalur rezeki yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan benar. Primbon menekankan, sugi sejati dudu sing akeh bandha, nanging sing kuat nyimpen lan migunani. Artinya, kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kemampuan menyimpan, mengelola, dan menggunakan harta dengan bijak serta bermanfaat. Orang Pahing diberkahi potensi besar, namun kekayaan ini bukan hadiah instan. Primbon menuliskan, Pahing harus menjaga 3 hal penting. Silaturahmi dan hubungan baik. Pahing yang menjaga hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya akan lebih mudah memperoleh keberkahan. Harta yang diperoleh tanpa adab dan silaturahmi bisa cepat hilang, meski terlihat besar. Primbon menekankan, rezeki yang diberkahi selalu menyertai hati yang harmonis dengan sesama. Hormat kepada orang tua dan leluhur. Doa dan restu orang tua serta leluhur adalah energi tersembunyi yang mendukung jalur rezeki Pahing. Primbon menyebutnya sebagai banda sing ora katon nanging kuat, harta yang tak terlihat namun sangat kuat. Pahing yang melupakan adab terhadap leluhur dan orang tua sering mengalami hambatan rezeki, sementara yang menjaga tradisi dan hormat akan mendapatkan kekayaan berkelanjutan. Menggunakan rezeki untuk kebaikan. Primbon menegaskan, kekayaan Pahing yang hanya digunakan untuk keserakahan akan menjadi bumerang. Namun jika digunakan untuk kebaikan, investasi, membantu sesama, dan keberlanjutan usaha, rezeki itu akan terus mengalir dan berkembang. Ini adalah rahasia orang kaya sejati menurut Primbon. Harta harus bergerak, bukan diam atau dimakan keserakahan. Selain itu, Primbon memberi pesan penting tentang kesabaran dan kesadaran diri. Orang Pahing harus memahami bahwa tidak semua rezeki datang cepat. Beberapa jalan terbuka lebih lambat, tapi hasilnya lebih besar dan bertahan lama. Kesabaran, ketekunan, dan hati yang tenang adalah pondasi agar kekayaan tidak sirna begitu saja. Primbon juga menekankan adab spiritual dan moral. Orang Pahing yang sombong, iri, atau serakah bisa kehilangan jalur kekayaan. Sebaliknya, yang rendah hati, bersyukur, dan bijak akan mendapatkan rezeki berlipat ganda. Ini bukan sekadar mitos, tetapi ajaran leluhur tentang keseimbangan hidup dan keberkahan.
Jadi sedulur, bagi Anda yang wetonnya pahing, ingatlah, kekayaan besar bukan tujuan akhir, tetapi ujian dan amanah. Primbon menegaskan, pahing yang memanfaatkan rezeki dengan bijak akan menjadi pemimpin, pemberi manfaat, dan teladan, bukan sekadar orang kaya material. Malam ini, kita menutup perjalanan panjang ini dengan pesan utama. Weton pahing diberkahi jalur kekayaan, tetapi kekayaan sejati adalah yang membawa manfaat bagi banyak orang, tidak hanya untuk diri sendiri. Dengan memahami amanat ini, sedulur pahing bisa menapaki hidup dengan keyakinan, kesabaran, dan keberkahan, sehingga jalan rezeki terbuka lebar dan abadi. Demikian sedulur kabeh rahasia dan amanat primbon tentang weton pahing. Semoga ilmu ini membuka pikiran, menuntun langkah, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan ilmu primbon serta rahasia weton lainnya, jangan lupa like video ini, share ke keluarga dan teman-teman, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Ingat, sedulur, pengetahuan adalah kekayaan yang tak ternilai. Terus belajar, terus bijak, dan terus berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.